Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan eksposisi kita tentang Kejadian pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawa, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak-ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanah perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengikat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pernah gak sih kita menemukan sebuah gelas kaca yang jatuh dan pecah berkeping-keping? Tapi gelas itu masih bisa digunakan. Mungkin kita berpikir, emang bisa ya gelas yang udah jatuh berkeping-keping, udah gak ada wujudnya lah istilahnya gitu, udah tinggal remah-remahnya gitu, itu masih bisa dipakai. Mungkin kita berpikir emang bisa ya? Atau mungkin kebanyakan dari kita berpikir ini udah gak ada gunanya lagi dan akhirnya kita buang. Namun Bapak Ibu, di tangan seorang seniman, pecahan-pecahan kaca itu ternyata dapat dibentuk menjadi karya seni yang menarik, bahkan bisa bernilai tinggi. Dan apa yang dilakukan seniman itu dapat disebut dengan istilah recreation atau penciptaan ulang. Sesuatu yang sudah rusak, yang dianggap sudah tidak berarti, kemudian bahkan hancur, dapat ditata kembali menjadi indah dan berharga di tangan seniman. Bapak Ibu yang terkasih, demikian pula dengan Kejadian pasal 9 ayat 1-17 yang sudah kita baca bersama tadi. Namun di sini Allah tidak sedang menciptakan ulang dari nol, tetapi lebih tepatnya disebut dengan istilah restorasi atau pemulihan. Di sini Allah memulihkan bumi yang telah dihancurkannya di dalam murka yang besar atas manusia yang berdosa.
Kalau misalkan menariknya pemulihan yang dikerjakan oleh Allah ini kemudian diteguhkan atau diikat dengan sebuah janji. Di ayat yang ke-9 dikatakan, aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan seluruh makhluk yang hidup. Oleh sebab itu kita akan membahas lebih jauh tentang hal ini dengan sebuah tema yang saya berikan, yaitu janji pemulihan dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum membahas lebih jauh tentang janji pemulihan ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat kembali pada pasal 6 hingga pasal yang ke-8. Di mana kita melihat Allah melihat manusia pada saat itu sudah merosot di dalam dosa. Kemudian Allah memberikan kesempatan selama kurang lebih 120 tahun untuk manusia bisa bertobat. Tetapi manusia tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat, tetapi malah terus terjatuh di dalam dosa. Sehingga di dalam Kejadian 6 ayat 6 sampai yang ke-7 kita 2 kali menemukan Allah menyatakan Allah menyesal telah menjadikan manusia di bumi dan akan menghanguskan mereka semua. Ini tentu sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa berdosanya manusia pada saat itu. Betapa mereka sudah sangat mendukakan Tuhan pada saat itu. Lalu kemudian karena keberdosaan yang begitu besar, kita lihat murka Allah pun diberikan dengan mendatangkan air bah kepada mereka. Namun Nuh, seorang yang memperoleh kasih karunia dari Allah, diselamatkan beserta dengan keluarganya. Mereka masuk ke dalam bahtera yang telah dibuat oleh Nuh atas perintah dan petunjuk Allah. Dan selama kurang lebih 150 hari air bah pun surut. Dan Nuh pun keluar dari bahtera dan memberikan persembahan kepada Allah sebagai ucapan syukur yang lahir dari iman kepada Allah. Itulah sekilas kisah sebelum pembahasan pasal yang ke-9 ini. Bapak Ibu melihat serangkaian kisah ini mungkin kita berpikir, lalu kenapa Allah kemudian melakukan pemulihan kepada bumi ini? Bukankah ketika bumi dipulihkan dan manusia kembali banyak lagi, gak menutup kemungkinan bahwa manusia akan berdosa bahkan semakin jahat dibanding dari pasal yang ke-6 yang kita baca di beberapa minggu yang lalu. Tapi kenapa Tuhan masih memilih untuk memulihkan bumi ini? Bahkan dia sampai mengadakan perjanjian, satu perjanjian yang tentu kita yakini adalah perjanjian dari Allah ini, perjanjian yang pasti akan ditepati olehnya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih maksud Tuhan? Kenapa Tuhan mau melakukan pemulihan ini? Oh juga ketika nanti dipulihkan, manusia lahir kembali, bertambah banyak lagi. Tentu manusia itu pasti akan mendukakan hati Tuhan lagi. Karena mereka adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Namun seorang teolog bernama C.S. Lewis dalam sebuah tulisannya mengatakan bahwa Allah memulihkan bumi itu bukan karena Allah melihat bahwa manusia akan semakin baik ke depan. Bukan juga karena Allah melihat bahwa manusia itu akan semakin menyenangkan dia ke depan. Manusia akan tetap dikuasai oleh kejahatan. Tapi Allah tidak menunggu manusia lebih baik baru mengadakan perjanjian pemulihan. Tetapi ia memilih inisiatif, ia mengambil inisiatif dan mengikat dirinya ke dalam perjanjian pemulihan tanpa syarat. Sekalipun dia tahu bahwa manusia akan jatuh lagi dalam dosa, akan mendukakan dia lagi, tetapi ia berinisiatif untuk memulihkan seluruh ciptaannya itu tanpa syarat. Bapak Ibu yang terkasih, perjanjian pemulihan ini benar-benar menggambarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah yang besar bagi dunia ini. Bukankah ini menunjukkan kepada kita tentang kasih yang besar dari Allah kepada seluruh ciptaan? Sekalipun ia tahu ciptaan itu akan terus berdosa, tetapi ia dengan kasihnya memberikan pemulihan kepada seluruh ciptaan.
Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu mari kita perhatikan lebih lagi tentang pemulihan seperti apa sih yang dikerjakan oleh Allah dan Ia janjikan kepada dunia tidak hanya saat itu, bahkan dikatakan sampai selama-lamanya. Kita akan melihat yang pertama di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat dan ayatnya yang ketujuh. Bapak Ibu yang terkasih, pemulihan yang dilakukan di sini pemulihan secara jasmani kepada seluruh ciptaan. Tidak hanya kepada Nuh dan keluarganya, tetapi juga dikatakan kepada seluruh makhluk, yaitu seluruh ciptaan Allah. Baik itu Nuh dan keluarganya manusia, baik itu binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Kita melihat di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawa, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan seringkali ayat ini dibandingkan dengan Kejadian pasal yang pertama, ayat yang 28 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakannya kepada kita. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, yaitu kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah akan ikan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Seringkali ayat yang pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ke-4 ini dibandingkan dengan pasal yang pertama ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Saat Allah memberkati Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah letak pemulihan itu. Sebelumnya kepada Adam dan Hawa difirmankannya untuk beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bahkan menaklukkan bumi ini. Kemudian diulang kembali pada kisah Nuh. Allah juga memberkati dengan mengatakan hal yang sama, beranak cuculah, bertambah banyaklah dan taklukkanlah bumi beserta seluruh isinya. Saat Allah sudah menghanguskan semua manusia, maka Allah kembali memulihkan dengan mengadakan perjanjian pemulihan kepada Nuh dan keluarganya. Di mana Nuh dipulihkan kembali beserta dengan seluruh makhluk. Dan pemulihan ini memberikan kita satu pemahaman bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Sehingga ia menginginkan perkembangan dan pertumbuhan itu sungguh dialami oleh umatnya sendiri. Namun dia tidak membiarkan mereka tanpa apa-apa. Ungkapan pemulihan dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga ini menekankan bahwa ketika Allah memulihkan seluruh ciptaannya, maka Allah juga menyatakan satu ekosistem yang kembali baik. Ketika terjadi pemulihan itu, maka seluruh tatanan atas bumi ini kemudian baik adanya. Tapi bukan berarti manusia bisa sesuka hati untuk mengeksploitasi ciptaan lainnya. Tetapi manusia juga dimandatkan untuk harus tetap menjaga dan melestarikan seluruh ciptaan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan kata akan di sini mengartikan bahwa Tuhan berjanji bahwa seluruh ciptaan akan takluk pada manusia dan juga akan menjadi sumber makanan bagi mereka. Bahkan kata telah memberi di ayat yang ketiga juga mengartikan bahwa manusia yang telah dipulihkan seharusnya tidak menjadi takut dan khawatir akan hidupnya. Karena Tuhanlah yang akan memelihara dan menyediakannya bagi mereka di dalam proses pemulihan itu. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah ini suatu bentuk pemulihan dari Allah yang begitu besar? Ketika Allah memulihkan umat dan seluruh ciptaannya, dia tidak lepas tangan begitu saja. Dia pulihkan manusia, dia pulihkan tumbuh-tumbuhan, dia pulihkan
binatang-binatang lalu lepas begitu saja. Tidak, tetapi Dia juga menjanjikan sebuah pemeliharaan di dalam pemulihan yang Ia kerjakan, baik itu kepada manusia maupun ke seluruh ciptaannya. Sehingga tercipta sebuah ekosistem yang kembali baik atau dipulihkan. Binatang dan tumbuh-tumbuhan disediakan oleh Allah untuk menjadi sumber makanan bagi manusia, dan manusia hadir untuk melestarikan seluruh ciptaan yang lain. Dan ini terjadi ketika Allah sudah memulihkan seluruh ciptaan. Itu yang pertama. Dan pemulihan yang kedua yang terjadi adalah di ayat yang kelima hingga ayatnya yang keenam. Kita melihat di sana pemulihan yang dilakukan Allah atau dijanjikan oleh Allah tidak berhenti pada pemulihan secara jasmani kepada seluruh ciptaan. Tetapi juga Allah memulihkan secara khusus gambar diri manusia pada saat itu. Di dalam ayat keempat hingga ayat yang kelima ini, Allah berfirman bahwa Allah akan menuntut balas kepada binatang maupun kepada setiap manusia yang menuntut nyawa sesama manusia atau mengambil nyawa sesama manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kalimat ini jangan kita pahami secara harafiah. Tetapi kalimat ini memberikan satu makna kepada kita bahwa manusia itu sangatlah berharga di mata Allah. Sehingga Ia akan melindungi manusia, ciptaannya, dan Dia sendirilah yang akan mengadakan pembalasan kepada siapapun yang menindas atau menghilangkan nyawa sesamanya. Ini menunjukkan betapa berharganya hidup manusia itu di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat yang ke-6b bahkan Allah menegaskan bahwa manusia itu berharga karena Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Tentu ini juga paralel dengan kejadian pasal yang pertama ketika Allah mengatakan manusia atau Adam dan Hawa diciptakan seturut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, dalam bagian ini sekali lagi Allah ingin memulihkan gambar diri manusia, keberhargaan diri manusia itu sendiri. Yang sebelumnya Ia membinasakan manusia di dalam murkanya, tetapi Allah kemudian memulihkan gambar diri mereka dengan menekankan bahwa hidup mereka itu berharga di mata Allah. Dan Allah akan senantiasa melindungi manusia itu sendiri atau ciptaannya itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, pemulihan yang Allah berikan sekali lagi bukan hanya sekedar omong kosong. Tetapi ketika Allah menyatakan pemulihan baik secara jasmani kepada seluruh ciptaan, yaitu manusia dan makhluk lainnya, dan juga kepada secara khusus yaitu manusia itu sendiri, ada satu disertai dengan janji yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Pemulihan yang dilakukan oleh Allah disertai dengan sebuah janji di ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Janji di mana sejak Allah memulihkan bumi kembali, Allah tidak akan pernah lagi melenyapkan dan memusnahkan bumi ini. Namun bukan berarti bahwa bumi yang sekarang ini, yang kita tinggali ini, berarti tidak akan musnah bersama dengan instrumen yang lainnya. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10, Petrus menyinggung tentang pemusnahan bumi di akhir zaman melalui api. Dan juga di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat yang pertama. Juga mengatakan tentang langit dan bumi yang sekarang akan berlalu. Nah, bagian ini ketika Allah mengadakan perjanjian di mana Ia tidak akan lagi melenyapkan bumi ini, menegaskan bahwa Allah ingin melakukan pemulihan bagi bumi, di mana air bah yang di mana tadi Ia murka kepada manusia tidak akan lagi Ia berikan kepada manusia. Inilah merupakan bentuk pemulihan bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, janji pemulihan yang diberikan Allah di sini dikenal dengan istilah janji unilateral, yaitu hanya satu pihak tanpa diskusi
atau menjadi inisiatif dari Allah itu sendiri. Ini merupakan janji yang merupakan inisiatif dari Allah itu sendiri. Dan tentu janji pemulihan dari Allah ini pasti akan ia tepati. Tidak hanya kepada Nuh dan seluruh makhluk pada saat itu, tetapi juga dikatakan selama-lamanya bagi setiap kita hingga hari ini. Oleh sebab itu Allah meneguhkan perjanjiannya dengan memberikan sebuah tanda, yaitu di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 dikatakan, busurku kutaruh di awan. Bapak Ibu yang terkasih, busur yang ditaruh di awan di sini dikenal dengan istilah sekarang, sering sekali kita kenal dengan istilah pelangi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan pemahaman timur dekat kuno pada saat itu, ungkapan aku akan menaruh busurku di langit, ini menyampaikan sebuah pesan bahwa Allah telah memutuskan untuk berhenti berperang. Ia tidak lagi menarik busurnya untuk membuka tingkap langit maupun pintu samudra raya sebagai bentuk murkanya kepada manusia. Ia tidak akan lagi memerangi umat manusia dan segala makhluk hidup lainnya. Bahkan kalau kita perhatikan, beberapa penafsir lain juga mengatakan kalau busur yang mengarah ke langit ini merupakan satu gambaran yang menjadi peringatan bagi Allah sendiri bahwa ada panah yang akan melayang menembus jantung Tuhan kalau dia melanggar janjinya. Yang tentu dapat kita pahami sebagai satu makna bahwa Tuhan sama sekali tidak akan mengingkari janjinya. Ini merupakan suatu penggambaran. Jadi yang kita pahami secara harafiah, tapi sebuah penggambaran yang diberikan oleh Allah ketika dia mengingkari janjinya itu. Maka akan ada busur yang menembus jantung Tuhan. Bahwa dia sama sekali tidak akan mengingkari janjinya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah bukti kasih dari Allah hingga hari ini bagi seluruh makhluk hidup. Bagi seluruh tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga bagi setiap kita hari ini. Kristen Holmberg, seorang penulis buku teologi yang terkenal, mengatakan bahwa sinar matahari yang membiaskan aneka warna itu mengingatkan kita akan kesetiaan Allah untuk memenuhi bumi dengan makhluk hidup yang segambar dengannya dan memancarkannya kepada sesama. Di mana janji yang diberikan Allah ini merupakan suatu bentuk janji pemulihan yang terus kita rasakan hingga hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga dengan hidup kita saat ini. Tuhan yang telah memulihkan manusia dan segala makhluk hidup pada saat itu pun akan terus berkarya melakukan pemulihan bagi setiap kita hingga hari ini. Jika Allah sendiri begitu mengasihi kita dengan memulihkan kita dan seluruh ciptaannya, bahkan meneguhkannya dengan sebuah perjanjian dengan tanda pelangi, maka haruslah kita lebih lagi mengerjakan bagian kita sebagai ciptaan yang telah dipulihkan. Kristus telah mati di kayu salib, bahkan hidup bagi setiap kita. Itu merupakan satu pemulihan yang sejati yang juga telah kita rasakan hingga hari ini. Nuh dijanjikan dengan sebuah pemeliharaan dari Allah ketika Allah memulihkan seluruh ciptaannya. Namun manusia pun harus mampu menjaga melestarikan seluruh ciptaan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan hendaklah kita hari ini juga mampu memanage janji pemulihan yang diberikan Allah ini dengan percaya kepada pemeliharaannya dan melestarikan seluruh ciptaan lainnya. Kemudian Nuh juga dijanjikan pemulihan akan gambar diri di mana Allah kemudian memulihkan manusia karena manusia berharga di mata Allah, dikatakan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu Allah melindungi manusia. Maka kita juga sebagai manusia yang telah dipulihkan hari ini, kita sesungguhnya juga harus memandang hidup kita dan sesama kita sama berharganya sebagai gambar dan rupa Allah.
Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi pemulihan yang dirasakan atau dinikmati oleh Nuh dan seluruh ciptaan pada hari itu tidak hanya berhenti pada saat itu. Tetapi janji itu, pemulihan itu tetap kita rasakan hingga hari ini. Bahkan Kristus telah mati bagi kita sebagai satu wujud bahwa pemulihan sejati itu sudah kita nikmati dalam hidup kita. Sekarang kembali kepada respon kita. Apakah pemulihan yang sudah dijanjikan dan diberikan Allah itu kepada kita, mau kita responi dengan mengerjakan bagian kita di tengah dunia ini. Baik kepada seluruh ciptaan lainnya, yaitu kepada tanaman, kepada binatang, kita melestarikan ekosistem kita, dan juga kepada sesama manusia dengan memandang mereka berharga di mata Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Minta dengan kasih contoh Robin memimpin kita dalam doa.